Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nama saya Fari Gading Wicaksono dari Universitas Negeri Semarang, dan dalam mata kuliah pengantar seni rupa ini, saya ditugaskan untuk menganalisis sebuah karya seni rupa tradisional, dan saya akan menganalisis nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik dari karya seni rupa tersebut. Terdapat banyak hal yang akan saya ulas hari ini, jadi mari kita langsung analisis. Hari ini saya akan melakukan sebuah analisis terhadap sebuah karya seni rupa tradisional yang berasal dari Pulau Jawa, yaitu keris. Keris merupakan senjata tikam golongan belati, yaitu berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Berasal dari Pulau Jawa yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar, seringkali bilanya berkelok-kelok, dan banyak diantaranya memiliki pamor atau damasi, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bila. Berikut ini adalah nilai intrinsik dari keris. Logam dasar yang digunakan pada pembuatan keris adalah dua macam logam, yaitu logam besi dan logam pamor. Untuk membuatnya ringan, para empu selalu memadukan bahan dasar ini dengan logam lain. Bagian-bagian keris adalah sebagai berikut. 1. Yaitu pegangan keris atau disebut di bahasa Jawa dengan gaman. Ini bermacam-macam motifnya. Untuk pegangan keris Jawa secara garis besar terdiri dari sirah wingking atau kepala bagian belakang, jiling, cikir, cetek, bathuk atau kepala bagian depan, weteng atau perut, dan bungkuk. 2. Yaitu warongko atau sarung keris. Adalah komponen keris yang memiliki fungsi tertentu, khususnya dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa, paling tidak karena bagian inilah yang terlihat secara langsung. Warongko yang mula-mula dibuat dari kayu yang umum adalah jati, cendana, timoho, dan kemuni. Sejalan dengan perkembangan zaman terjadi penambahan fungsi warongko sebagai pencerminan status sosial bagi penggunanya. Bagian atasnya atau ladang gayaman sering diganti dengan gading. Karena fungsinya yang untuk membungkus sehingga fungsi keindahannya tidak diutamakan, maka untuk memperindah akan dilapisi seperti selongsong silinder yang disebut dengan pendok. Bagian pendok atau lapisan selongsong inilah yang biasanya diukir sangat indah, dibuat dari logam kuningan, suasa atau campuran tembaga emas, perak, dan emas. Untuk daerah di luar Jawa, yaitu kalangan raja-raja Bugis, Goa, Palembang, Riau, dan Bali, pendoknya terbuat dari emas, disertai dengan tambahan hiasan seperti sulaman tali dari emas dan bunga yang bertaburkan intan berlian. 3. Yaitu wilah atau wilahan, atau bilah adalah bagian utama dari sebuah keris. Wilah keris adalah logam yang ditempa sedemikian rupa sehingga menjadi senjata tajam. Pada pangkal wilahan terdapat pesi yang merupakan ujung bawah sebilah keris atau tangkai keris. Bagian inilah yang masuk ke pegangan keris atau ukiran. Besi ini panjangnya antara 5 cm sampai 7 cm dengan penampang sekitar 5 mm sampai 10 mm. Bentuknya bulat panjang seperti pensil. Pada pangkal atau dasar keris atau bagian bawah dari sebilah keris disebut dengan ganja. Di tengahnya terdapat lubang besi untuk memasukkan besi sehingga bagian wilah dan ganja tidak terpisahkan. Lok adalah bagian yang berkelok dari wilah-wilah keris, dan dilihat dari bentuknya keris dapat dibagi jadi dua golongan besar, yaitu keris lurus dan keris yang bilahnya berkelok-kelok atau berlok. Salah satu cara sederhana menghitung lok adalah pada bilah. Dimulai dari pangkal keris ke arah ujung keris, dihitung dari sisi cembung dan dilakukan pada kedua sisi seberang menyeberang atau kanan kiri. Maka bilangan terakhir adalah banyaknya lok pada wilah-wilah dan jumlahnya selalu gasal atau kecil dan tidak pernah genap. Dan yang terkecil adalah lok 3 dan terbanyak adalah lok 13. Nilai ekstrinsik pada keris adalah sebagai berikut. Asal-usul keris belum sepenuhnya terjelaskan karena tidak ada sumber tertulis yang deskriptif mengenainya dari masa sebelum abad ke-15. Meskipun penyebutan istilah keris telah tercantum pada prasasti di abad ke-9 Masehi, namun diperkirakan asal mula penyebutan kata keris merupakan singkatan dari bahasa Jawa melungker-melungker kang bisa ngiris, dalam bahasa Jawa yang berarti benda yang berliku-liku yang bisa mengiris atau membelah sesuatu.
kajian ilmiah perkembangan bentuk keris kebanyakan didasarkan pada analisis figur di relief candi atau patung. Sementara itu, pengetahuan mengenai fungsi keris dapat dilacak dari berbagai prasasti dan laporan-laporan penjelajah asing ke Nusantara. Tata cara penggunaan keris berbeda-beda di masing-masing daerah. Di daerah Jawa dan Sunda misalnya, keris ditempatkan di pinggang bagian belakang pada masa damai, tetapi ditempatkan di depan pada masa perang. Penempatan keris di depan dapat diartikan sebagai kesediaan untuk bertarung. Selain itu, terkait dengan fungsi, sarung keris juga memiliki variasi utama, yaitu gayaman dan latrang. Keris legendaris yang dikenal contohnya adalah keris Empu Gandring, keris Rakyat Naga Batu Ganda, keris Belambangan, keris Kesultanan Goa, dan keris Kiai Carubu. Keris adalah salah satu jenis karya seni rupa Indonesia tradisional yang merupakan karya seni terapan, yang berarti karya seni itu tidak hanya memiliki fungsi estetis, namun juga merupakan karya yang fungsional dapat digunakan pada kegiatan sehari-hari. Keris memang merupakan salah satu peninggalan sejarah juga yang sangat. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan berguna bagi kita semua, dan kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga dan dapat melestarikan apa yang menjadi aset dan identitas budaya kita sendiri. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Farid Gading undur diri.